Selamat pagi untuk teman-teman yang luar biasa yang selalu menonton video-video di channel Motivation in Car. Dan kali ini saya YK ketemu dengan teman, bukan teman lama, teman yang sangat lama, seorang full-time trader, seorang dedicated educator kalau bahasa saya, karena dia memang punya kecintaan yang tinggi untuk mengedukasi orang-orang di sekitarnya lebih melek finansial, lebih melek trading gitu ya. Let me introduce you Mr. Deviko James. Ini Deviko James nama panggung atau nama asli? Nama asli lengkapnya kurang satu dari kakak Ika. Deviko Ricardo James. Deviko Ricardo James. Wah. Dari namanya kita tahu dia adalah seorang ladies killer ya. Nah, ini kebetulan ketemu, walaupun kita sebenarnya sering ketemu ya. Tapi aku barusan memaksa Brother James untuk ayolah sharing-sharing sama teman-temanku gitu, biar ilmunya minimal saya juga dapat gitu kan. Siap. Nah, kita ngobrol dari yang ringan-ringan dulu nih kayaknya. Oke. Kalau kita memang kita berdua ada di industri trading forex gitu ya, yang orang di luar sana punya banyak persepsi mengenai trading forex. Tapi kalau saya pribadi, saya mempunyai kecintaan yang lumayan besar terhadap trading forex. Nah, kalau Pak Jim sendiri gimana pendapatnya tentang trading forex nowadays saat ini, dan kenapa orang harus melirik trading forex? Oke, jadi gini teman-teman. Mungkin saya berangkat dari kerangka berpikir awalnya dulu. Karena suka nggak suka, stigma industri forex ini kan sudah jelek. Sudah jelek, betul. Sudah negatif dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi. Kenapa kok bisa jelek? Ya mungkin saya melihatnya ada oknum, bisa jadi. Kemudian bisa jadi karena financial literacy masyarakat kita kurang memahami industri forex yang baik dan benar itu seperti apa. Betul. Financial literacy tadi. Betul. Ya. Oke, kita note dulu itu. Ya, kalau saya ingat satu quotes-nya Warren Buffett, beliau mengatakan bahwa risk come from not knowing what you are doing. Jadi risiko itu selalu muncul karena ketidaktahuan. Jadi kalau bahasa saya, jangankan cuma industri forex, bisnis apapun karena ketidaktahuan, hasil dari bisnis yang kita kerjakan pun menjadi tidak maksimal. Jadi bisnis apapun kalau nggak tahu ujung-ujung nyemplung, ya betul. sama aja pasti rugi lah. Ya. Pasti nggak berhasil gitu. Tidak berhasil, tidak bisnis maksimal. apapun, nggak hanya trading forex. Betul. Itu dulu yang jadi dasar pemikiran kita di industri forex. Terus kira-kira kenapa orang harus melirik trading forex ini sebagai salah satu bisnis yang ia punyai gitu? Oke, jadi kalau saya melihat trennya kemarin, justru industri kita ini dilirik ketika masa pandemi kemarin. Ketika sektor real tidak berjalan, kemudian usaha-usaha banyak yang tutup. Karena di trading forex ini kan kita hanya butuh satu kondisi yang tidak terlalu kompleks seperti yang kita jalankan di bisnis-bisnis real pada umumnya. Kita cukup punya satu perusahaan yang bagus, perusahaan pialang maksud saya. Kemudian kita cukup punya kemampuan di bidang ini dan butuh koneksi dan butuh modal aja. Koneksi itu koneksi apa? Koneksi internet. Koneksi internet maksudnya. Siap. Kalau Jadi bisnis yang lain butuh koneksi orang dalam. Nah, mungkin ya. Nggak tahu lagi. Bisa jadi trading forex ini satu-satunya bisnis yang murni ya, nggak bisa kong kali kong sama orang dalam. Ya, itu salah satunya yang menjadi daya tarik di industri ini. Jadi kita tidak diganggu oleh faktor-faktor lain lah, tidak ada variabel lain yang kita fokusnya hanya di tradingnya aja. Jadi maksud Pak Jim kan kalau trading forex ini tidak memerlukan variabel yang banyak untuk berjalan gitu ya. Betul. Kalau bisnis real, misalkan kita buka toko, kita franchise, buka usaha, apapun, itu kan ada banyak variabel ya. Sarana dan prasarana yang kompleks. Sarana dan prasarana, SDM dan segala. Minimal gini, butuh supplier
butuh buyer, Yes. butuh stok, Ya. yang pasti modal juga nggak bisa kecil. Ya. Itu kan kalau usaha hanya membutuhkan uh, doa dan semangat, itu hanya ada di kata-kata motivasi. Kira-kira begitu, betul. Semua usaha butuh modal. Butuh modal. Semua usaha butuh modal. Ya. Dan kalau bisnis trading forex ini modalnya kalau dibanding bisnis real butuh lebih besar atau lebih kecil? Menurut saya relatif lebih kecil ya. Tapi memang kembali disesuaikan dengan kemampuan financial masing-masing investor yang nantinya ingin bergabung di industri ini. Nah, kita ngomong tentang trading forex. Kalau tadi sempat ada statement sudah negatif ini namanya, Betul. trading forex gitu kan. Yang pasti kan karena kalau katanya orang-orang nih, karena kan banyak yang loss di forex ini. Ya. Setuju nggak? Setuju. 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 Lebih banyak yang loss daripada yang profit. Ya, jadi kalau mau jujur-jujuran buka-bukaan, sebenarnya Pareto bisnis industri forex ini yang gagal dan berhasil itu cukup menakutkan juga. Cukup menakutkan. Ya, karena perbandingannya kalau nggak salah ya data terakhir saya lihat itu sekitar 95% dan 5% aja yang berhasil. 95% Gagal. gagal. Yes. 5% 5% aja yang berhasil. berhasil. Tapi kalau untuk angka itu sepertinya bisnis real pun tidak jauh berbeda harusnya angkanya. Ya. Kita contoh seperti inilah. Restoran. Ya. Restoran sebenarnya ada berapa banyak yang tutup? Oke. Amat sangat banyak yang gulung tikar. Yang survive hanya sedikit. Nggak bisa kita bilang trading forex demikian negatif karena 95% gagal. Tapi kalau kita bandingkan dengan bisnis yang lain, karena bisnis yang lain yang gagal itu tidak kelihatan mata. Betul. Dan mereka nggak koar-koar kalau bangkrut, kalau tutup, kalau rugi. Ya. Tapi kalau orang trading forex, tadi ada satu statement ngomong tentang financial literacy. Orang nggak mau belajar, maunya profit gitu ya. Yes. Terus kemudian ketika dia gagal, menyalahkan trading forex-nya. Iya. Tapi kalau orang mau mencoba bisnis apapun, biasanya adalah mereka mempelajari bisnis tersebut terlebih dahulu, baru mereka nyemplung modal, coba buka usaha gitu kan. Ya. Kalaupun gagal, mereka nggak bilang-bilang sama orang. Ya. Walaupun mungkin angkanya kurang lebih sama. Cuma itu tadi, perbedaan habit orang. Kalau orang habis trading forex, kalah kayak ditipu gitu ya. Karena mungkin termin waktunya terlalu cepat. Bisa jadi. Misalkan sebulan, modal 100 juta hilang. Tapi kan kalau orang buka usaha restoran, sewa, terus renovasi, stok gaji karyawan mungkin habis 2 miliar, bangkrut tutup ya nggak bilang-bilang sih ya. Kan gitu ya, kurang lebih gitu ya. Kurang lebih ya. Nah, kalau ngomong tentang 90% gagal, 5% berhasil. Kalau Brother Jim termasuk yang mana ini? Jadi buat saya sebenarnya dunia trading itu tidak beda jauh dengan mengasah skill atau kemampuan. Jadi tahapan kita akan terus berkembang dari waktu ke waktu, tergantung yaitu tadi kalau kita bisa spend waktu kita untuk mempelajari atau untuk mengenal bisnis ini lebih baik, itu akan berakhir dengan lebih baik. Artinya resultnya akan lebih bagus. Seperti itu. Jadi kalau Kakak Iya tanya ini, Bapak James ini masuk yang 95% atau yang 5%. Jadi pada prinsipnya gini Kakak Iya. Jadi dalam perjalanan itu setidaknya dari waktu ke waktu, progres perubahan dari kesalahan-kesalahan yang kita buat kemarin, itu untuk saat ini kondisinya sudah jauh lebih baik. Oke, jadi mungkin mengawali dengan kegagalan Yes. dan tidak berhenti. Tidak berhenti. Gitu ya, terus belajar. Terus Karena belajar. yang saya kenal, seorang Devico James ini punya banyak ilmu, punya segudang, kalau dibilang kepintaran mungkin bukan, tapi keinginan untuk terus belajar. Yes. Entah itu ngomong tentang metode baru, atau info terupdate, atau ngomong tentang dia punya banyak guru online dan offline yang mungkin kita semua
nggak banyak tahu gitu ya. Nah, dari belajar itu kita ngomong tadi ya, financial literacy, Ya. kemudian juga ngomong tentang uh, terus belajar sehingga sekarang uh, masih survive Masih seru. di trading forex. Betul. Mungkin bahasa diplomatisnya Lebih gitu ya. tepatnya begitu. Iya. Nah, ada tips nggak atau ada evaluasi nggak dari pemandangannya Pak James ini, kenapa banyak orang mayoritas gagal atau rugi atau loss atau MC di dalam trading forex? Oke. Jadi gini, rata-rata untuk pemula karena di luaran sana informasi yang mereka dapat itu juga kurang tepat. Karena isu yang mereka dengar bahwa trading forex itu bisa cepat profit, bisa cepat kaya, dengan modal kecil kita bisa dapat return yang lebih tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Nah, mindset seperti ini yang akhirnya itu bisa jadi bumerang ketika orang masuk ke industri ini. Jadi memahami tentang apa dan bagaimana harus bertransaksi, apa dan bagaimana psikologi kita harus terbentuk dengan baik di industri ini, itu seringkali akhirnya menjadi hambatan kegagalan seorang untuk progres. Dan tadi kalau kakak ia bilang sering MC, sering ini. Jadi apalagi yang sering MC, artinya dari kegagalan satu, dia kepengen sekali cepat merecover kerugian dia. Dan akhirnya yang terjadi bukan malah keuntungan, malah kerugian yang lebih dalam dan lebih dalam dan lebih dalam. Karena kan ketika dia let's say gagal gitu ya, Ya, dia tidak belajar tapi balas dendam. balas dendam, betul. Nah, sekarang caranya orang mau belajar tuh gimana? Misalkan, oh aku pernah MC 10 juta nih. Ya, Aku masih ada duit 20 juta nih. ya. Itu harus ngapain? Jadi gini, kalau dari pengalaman saya, kita butuh satu kondisi di mana kita ini harus apa itu ya, tahap bisa menerima yang kita lakukan selama ini sudah salah. Oke. Dan ketika kita sudah sadar yang kita lakukan ini salah, kita harus keluar dari kondisi ini dulu. Keluar dari kondisi dan kita harus bisa menerima bahwa yang kita lakukan salah dan kita harus menjadi lebih baik kali ini. Gimana caranya jadi lebih baik? Jadi begini, maksud saya adalah pada saat kita mengakui bahwa selama ini kita mengagung-agungkan sebuah teori, kita mengagung-agungkan sebuah analisa yang ini. Karena saya terus terang aja mulai menyadari bahwa tidak ada satu strategi, satu analisa yang mutlak. Kalau bahasa kerennya itu holy grail. Jadi ketika saya sudah mulai sadar nggak ada sebuah kepastian, nggak ada ini yang strategi jitu, strategi sakti. Saat saya bisa menerima kondisi itu, akhirnya saya mulai kembali kayak di refresh. Dan mulai menemukan kesalahan-kesalahan yang kemarin dilakukan. Oh ternyata koreksinya di kondisi ini. Contoh misalnya, kemarin mungkin saya rasio kecukupan modal saya terhadap open posisi tidak memenuhi rasio yang tepat. Kemudian ada istilah mungkin saya open posisinya terlalu banyak, overtrade dan seterusnya. Nah, kondisi-kondisi itu yang dari waktu ke waktu akhirnya membuat saya semakin kemari semakin melihat bahwa ini toh kesalahannya kemarin, ini kesalahannya kemarin, dan saya berusaha untuk benahi di kedepannya. Nah, berarti tadi kita ngomong tentang kalau sudah salah, ayo kita mengakui kalau kita salah. Betul. Gitu ya. Kemudian setelah mengakui kita salah, kita mencari yang benarnya seperti apa. Walaupun kita ngomong tentang tadi analisa strategi, tidak ada yang mutlak pasti bisa membawa kita ke konsistensi profit. Yes. Nah, it means berarti harus gimana kan, kalau tadi kan salah harus belajar nih. Nah, belajar, sementara belajar ini strategi nggak ada yang 100% berhasil, 100% benar berarti kan. Ya. Terus ngapain ini? Jadi gini, memang kalau pada prinsipnya trader itu butuh sebuah komunitas. Oke. Jadi komunitas ini ya teman-teman mungkin banyak informasi ya di luar sana ada komunitas trading ini. Bagi saya hal-hal kita mendapatkan hal baru dari sebuah komunitas, dari informasi mungkin kita terima dari YouTube,
itu juga sesuatu yang bisa membantu kita untuk mulai bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita terjadi kemarin. Jadi belajar dari mereka yang sudah pernah melalui kondisi ini. Jadi saling sharing Saling gitu ya. sharing, betul. Jadi mungkin analisaku kayak gini nih. Mungkin ada teman yang lain memberikan masukan, memberikan sanggahan gitu kan. Ya. Walaupun mungkin ya separuhnya jadi tambah bingung gitu gak sih? Kalau banyak orang. Ya, makanya gini, yang saya tahu selama ini setiap orang itu nanti akan menemukan patternnya sendiri, polanya sendiri dari sekian banyak informasi yang cocok, nyaman buat karakternya dia. Itu nanti satu titik. Kapannya ya saya juga nggak tahu, setiap orang pasti berbeda, akan sampai di titik itu. Jadi kalau mungkin secara keilmuan, pernah dengar nggak KKI terkait dengan sebuah keahlian seseorang itu harus melewati kira-kira 10.000 jam 10.000 latihan, jam kurang untuk lebih menjadi seperti ahli. itu. Yes. Jadi tahapan skill itu bertahap, nggak bisa sorry to say ya, misalnya kita ingin dalam waktu singkat, terus kita bisa konsisten, kita bisa make profit maksimal dan seterusnya. Saya pikir teman-teman harus melalui fase tahapan proses progres yang baik di dalam mempelajari bisnis ini untuk terjun di dunia trading ini. Jadi harus sabar belajar. Yes. Terus belajar, jangan ikut pelatihan trading forex 2 hari langsung jago. Nggak ada. Nah, itu kayaknya nggak tahu ya. Nggak ada ya. Nah, kebetulan kita nggak jual produk itu ya. Nggak ada. Iya. Itu tadi dari misalkan ketika menghadapi pasar harus bagaimana, itu kan harus day by day. Betul. Gitu ya, harus day by. Nah, kalau kita ngomong tentang analisa trading forex itu kan biasanya kalau nggak technical, fundamental. Yes. Gitu kan. Yes. Itu kalau menurut Pak Jem mana yang lebih bagus? Jadi begini, kalau saya bilang, oh lebih bagus fundamental nih daripada technical, enggak juga. Atau wah ini technical ini nanti sudah menerangkan fundamental yang akan terjadi, cukup lihat technicalnya aja. Oh bebas. Karena menurut saya masing-masing pribadi nantinya akan melihat bahwa fundamental dan technical sendiri, kalau saya pribadi lebih melihatnya bahwa keduanya ini saling bersinergi. Karena pemahaman sederhananya begini, nggak ada kan perekonomian satu negara dasarnya cuma analisa teknikal, itu kayaknya nggak ada deh. Betul. Jadi fundamental sebagai trigger. Kenapa sebagai trigger? Setidaknya kita tidak bisa melihatnya ini sebagai satu yang utuh karena terlalu banyak variabel, terlalu banyak respon terhadap berita-berita yang akan berkembang ini antara buyer dan seller. Jadi variabelnya terlalu banyak. Sementara technical ini membantu kita. Membantu kita untuk apa? Kita mungkin menemukan entry levelnya kapan, exit levelnya kapan, karena di technical semua dipelajari di sana. Jadi bagi saya dua hal ini cukup bersinergi dan sangat membantu sekali untuk kita menyiasati atau kita mau melihat arah market ini seperti apa dan bagaimana. Nah, kalau trading sendiri, kalau Pak Jem trading setiap hari atau yang jarang OP atau yang setiap jam sekali gitu trading? Jadi kebetulan transaksi, karena karakter saya adalah trader, pastinya transaksi saya harian. Setiap hari ada peluang untuk transaksi, saya akan entry. Ketika ada peluang entry market gitu ya? Ya. Nah, dasarnya apa? Ketika ada hari di mana sebenarnya ada fundamental ekonomi yang muncul hari itu yang memang tidak high impact atau yang low impact atau yang medium impact. Nah, itu saya lihat peluang-peluangnya di sana. Selama market memberikan signal, memberikan informasi saya untuk, oh ini ada peluang untuk entry, saya akan eksekusi. Nah itu, masalah signal ini kan memang, kalau Pak Jem bisa melihat itu signal bagus nih. Ya. Kalau saya kan nggak bisa nih. Misalnya nih, untuk teman-teman yang mau belajar juga lah gitu kan. Misalkan, walaupun mungkin tidak semua yang nonton ini berdomisili di Surabaya gitu kan. Kalau misalnya kita buat WhatsApp group gitu, Boleh. kita boleh Pak Jem? Oh ya, dengan senang hati. Misalkan ada signal-signal boleh di-share di WhatsApp group, nanti kita kalau dibilang belajar bareng itu bukan belajar bareng ya, minimal curi-curi signalnya Pak Jem gitu. Tapi kalau belajar bareng sebenarnya kan
itu jauh lebih menyenangkan ya. Yes. Kalau kita bisa menganalisa market bareng-bareng. Kalau mungkin teman-teman yang ada di Surabaya bisa kongko-kongko bareng gitu ya. Betul. Biasanya trading di dekat-dekat mana gitu. Biasanya Nanti sih biar area tak ngeluruk gitu. biasanya area tengah kota aja kan. Area tengah kota gitu ya. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa trading bareng gitu ya. Oh, Trading senang hati. bareng. Mungkin biasanya kan rame-rame market kan US Open gitu lah ya. Betul, betul. Pokoknya sore mungkin sepulang kerja Ya. kita janjian ngopi-ngopi di mana bisa Ya, trading bareng, bisa ngobrol bareng, bisa belajar bareng gitu ya. saya suka berbagi karena saya sendiri sampai hari ini juga karena ada sharing-sharing informasi yang teman-teman di luaran sana yang sudah lebih dahulu mempelajari ini, berbagi saya juga gratis. Betul ya. Jadi ilmu itu kan kalau dikasih ke orang malah nambah ya cuma ilmu. Betul, Kalau barang lainnya nggak bisa. betul. Gitu kan kita punya HP kasihkan ke temen, Nah, kita kehilangan HP ini. Tapi kalau ilmu kita bagiin, kita kayak jadi lebih pintar lagi. lebih tajam, Jadi lebih tajam lagi. diasah Gitu ya. terus, betul. Nah, jadi teman-teman yang bentar lagi saya buatin WhatsApp grup gitu ya. Siap. Mungkin Pak Jim dengan teman-teman komunitasnya, terus saya bisa join juga gitu. Baik. Sama teman-teman yang mau join-join juga boleh ya. For free? For free. For free nanti bisa, nanti saya bentar lagi buatin linknya. Ini saya todong di tempat ini ya. Tadi nggak ada janjian. Nggak ada janjian. Bikin WhatsApp grup ya. Nanti linknya ada di deskripsi supaya saya sih kepingin itu tadi satu kata yang bukan satu kata, dua kata yang saya belajar dari ini adalah financial literacy. Ini hal yang kedengarannya membosankan, tetapi ini adalah kunci keberhasilan I think semua trader. Nggak bisa kita nggak belajar terus berharap profit yang masif gitu ya. Kalau OP cari biru-biru sih gampang lah ya. Buy sama sell nanti pasti salah satu biru kan gitu. Tapi kan bisnis kan nggak cuma tentang itu gitu. Tapi Betul. bagaimana menjadikan trading forex ini menjadi menyenangkan Betul. gitu ya. Itulah kenapa banyak trader itu kerasan di trading. Ya. Bukan karena trading forex ini hanya menghasilkan profit, tapi juga menghasilkan kesenangan. Yes. Gitu ya. Kesenangan bahwa belajar hal baru, kesenangan bahwa bisa mengalahkan diri sendiri, Yes. egonya, greedy-nya, fear-nya, ada banyak pembelajaran di trading forex ini. Begitu. Betul. Ya. Sepatah dua patah terakhir buat teman-teman yang nonton video ini sampai di menit ini. Oke, jadi prinsipnya adalah never stop learning. Buat teman-teman yang ingin sekali terus terjun di bidang ini, tetap belajar, jangan puas dengan apa yang sudah Anda capai hari ini. Tetap semangat untuk itu. Dan satu kata terkait, saya kemarin ditanya sama teman, Pak, kok ada yang bilang, buy-nya salah, sell-nya salah. Kalau opini saya pribadi begini, memang industri ini diciptakan untuk buy dan sell. Bukan salah, Anda buy, Anda sell itu tidak ada yang salah. Yang salah itu momentumnya, kakak. Betul. Menemukan momentumnya itu juga satu hal yang penting. Nah, nanti kita bisa berbagi nanti dalam grup. Oke, semakin menarik nih, Ya. pinter banget Pak Jim. Saya jadi penasaran, tapi saya harus menutup video ini. Kita sambung di WhatsApp grup gitu ya. Siap. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Bye-bye, thank you.